Saya tidak langsung mengenyam pendidikan lanjut. Saya kerja dulu karena memang kondisi pada saat itu cleaning service. Cleaning service di rumah sakit, ada juga. Bayangkan saja saya pulang pergi sekolah SD, SMP itu jalan kaki. Sampai jadi pimpinan utama di sebuah perusahaan itu gimana sebenarnya, Bang? Saya dipercaya sebagai manajer operasional. Akhirnya jatuh ke politik. Apa memang udah dirancang atau seperti apa? Karena memang itulah impian dan cita-cita kedua orang tua saya. Ingin saya memperjuangkan dunia pendidikan. Apa yang sebenarnya pengen Abang rubah? Mungkin ada juga wasiat dari ayah di dunia pendidikan. Bang Fatir, selamat siang. Sehat, siang. Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, bersama kita hari ini Bang Fatir, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Siap. Makin sehat, Bang? Ya, alhamdulillah dengan kesibukan sehari-hari sudah naik lebih kurang 10-15 kilo. Wow, itu berat badan, Bang? Berat badan. Tandanya bahagia berarti ya? Tandanya makmur di Kota Tanjung Pinang. Betah. Bang Fatir, sebelum ngobrol lebih jauh nih, Abang termasuk yang vokal juga di jajaran DPRD Tanjung Pinang. Sebelum membahas lebih jauh tentang keterlibatan Abang di dunia yang bergejolak ini di DPRD, Abang awalnya emang fokus untuk menjadi anggota dewan atau sebelumnya gimana, Bang? Karena banyak cerita nih, Abang awalnya kerja sambilan di salah satu rumah sakit ya? Ya, cleaning service. Cleaning service di rumah sakit, ada juga sampai jadi pimpinan utama di sebuah perusahaan. Itu gimana sebenarnya, Bang? Ya, jadi saya historikan dulu perjalanan kehidupan saya dari saya kedua orang tua saya guru pada saat itu. Saya tinggal di Tanjung Unggat, ibu saya mengajar di SMP 7 Batu SMP 11. 7. Okay. Waktu itu angkot belum ada. Jadi dari Tanjung Unggat ke Batu 11 naik bus truk kotak itu angkatan udara. Oh, itu memang transportasi sekolah saat itu? Ya, itulah satu-satunya transportasi untuk ke sekolah. Bayangkan saja saya pulang pergi sekolah SD, SMP itu jalan kaki. Dulu SMP saya pindah dari Tanjung Unggat, saya tinggal di Batu Lapan. Waktu itu Batu Lapan masih belum ada listrik. Mas? Tahun 95. 95 Batu Lapan belum masuk listrik. Belum masuk ya? listrik. Jadi rumah saya tuh genset yang hidupnya hanya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Oh. Nah, jadi ini saya jalan kaki cukup jauh dari Batu Lapan sampai SMP 4 karena kebetulan saya SMP 4. SMP 4 Basuki Rahmat? Iya, Basuki Rahmat. Jalan kaki? Jalan kaki. Sendirian, Bang? Atau rame-rame memang ada? Ada 1-2 orang lah. Oh, gitu. Jadi kalau berangkat sekolah jam berapa itu? Berangkat sekolah jam 6:30. Kadang-kadang saya diantar sama bapak karena memang bapak dulu guru SMA 2 di sebelah. Sampai SMP 4. Cuman pulangnya saja yang jalan kaki. Pulangnya jalan karena kaki. saya pulang, ayah saya belum pulang. Jadi saya jalan kaki. Kebetulan ada kawan juga. Setelah tamat di SMA mana, Bang? SMA Negeri 1. Oh, SMA 1. Ya, SMA Negeri 1. Saya tidak langsung mengenyam pendidikan lanjut. Saya kerja dulu karena memang kondisi pada saat itu beras jatah guru kan. Jadi mau sekolah pun berat. Nah, jadi saya kerja. Awal kerja itu saya di Surabaya. Saya tinggal di Sidoarjo. Saya kerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu memang niat merantau ke Surabaya saat itu? Ya, memang niat saya waktu itu saya punya berpikiran, saya sudah tamat SMA, saya ingin kuliah dengan uang saya sendiri, saya ingin hidup dengan biaya saya sendiri, makanya saya hijrah ke Surabaya pada saat itu. Saat itu ada keluarga mungkin sampai tujuannya di Surabaya gitu, jarang-jarang orang biasa kan Jakarta taunya familiarnya ya, Bang. Iya. Tapi Abang justru memilih Surabaya itu karena apa? Iya, karena memang di sana juga ada adik ayah di sana. Tapi saya tidak tinggal di keluarga itu. Gitu.
Saya tinggal di Sidoarjo, saya pergi itu jam 3 subuh, sampai di Surabaya itu jam 5 karena 2 kali naik angkot saya. Zaman dulu belum ada tol lah, waktu itu udah ada tolnya. Zaman dulu kalau naik angkot nggak lewat tol juga. Belum seramai ya sekarang inilah. Nah, di saat itu saya punya pikiran lain karena pertama ya tidak cukup kan, tentu jadi sebagai cleaning service tentu tidak cukup. Saya mencari pekerjaan lain. Pada waktu itu saya dapat pekerjaan malam, tapi bukan di dunia malam. Jadi saya di kantor waktu itu di pelayaran. Ya. kantor pelayaran. Kantor pelayaran. Jaga Tugas saya malam. hanya di depan komputer dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tugasnya hanya melihat kapal sesuai enggak dengan tracknya, karena bukan satu kapal yang saya jaga waktu itu, lebih kurang ada 70 kapal. Jadi kalau kapalnya berhenti atau misalnya kencing atau buang minyak gitu, kita di perusahaan itu bisa tahu. Oh, jadi itu tiap malam itu 70 unit kapal. Iya, yang bergerak. Ya, itu yang saya jaga. Jadi saya kebetulan dapat shift malamnya. Oh gitu. Di perjalanan waktu, karena saya juga pingin lebih bekerja lebih giat lagi, saya membantu siangnya untuk kebetulan juga di situ ada perusahaan kontraktor. Jadi malam saya jaga kapalnya melalui komputer, siangnya saya membantu perusahaan kontraktor menyiapkan berkas. Nah, mulai dari situlah saya dipercaya. Dan basic saya sampai hari ini di HRD dan legal. Dari situlah saya belajar macam mana mengurus perusahaan. Dari situ saya hijrah ke Pekanbaru, kebetulan Jauh-jauh ya Bang? ya kebetulan di situ saya dipercaya sebagai manajer operasional di RAPP, Riau Andalan Pulp and Paper. Jadi kawasannya bukan hanya di Riau, tapi ada di Kalimantan dan ada juga sampingan saya usaha tambang di Sulawesi pada saat itu. Nah, dari situlah saya meniti karir dari bawah sampai ke atas. Dari bawah banget ya Bang? Dari bawah. Dari cleaning service awalnya sampai terus akhirnya dipercaya memegang Sebagai direktur terakhir. direktur. Utama. Itu perjalanannya Bang berkisar berapa lama Abang dari paling bawah banget sampai terus Ya, dari saya tamat sekolah 2004 sampai 2000 terakhir jabatan Abang itu? 2011 saya sudah jadi direktur utama. Jadi Abang merasakan sekali proses itu ya? Ya, saya sudah merasakan jadi orang susah, saya sudah merasakan jadi orang senang. Alhamdulillah. Sekarang lengkap hidup ini. Lengkap ya, pengalamannya udah mulai lengkap. Lalu terus akhirnya bisa terjun ke dunia politik. Ya. Itu memang impian atau karena emang Abang juga kuliah S1, S2 akhirnya hukum ya Bang? Hukum. Ya tidak jauh dari terus akhirnya jatuh ke politik. Apa memang udah dirancang atau seperti apa? Iya, saya tadi karena saya hidupnya susah, tentu saya bekerja sambil kuliah. Nah, jadi saya sebenarnya cita-cita saya bukan S2, S3, tapi sampai sekarang saya mau daftar karena kesibukan yang luar biasa di DPRD Nah, ini itu tuh. masih belum sempat, tapi sudah ada rencana mungkin insya Allah tahun depan saya melanjutkan lagi S3 karena cita-cita saya dan instruksi dari kedua orang tua saya belajar setinggi-tingginya. Betul. Apalagi emang guru ya. Ya, karena orang tua saya dua-duanya guru. Jadi sebenarnya ini cita-cita orang tua saya, yaitu almarhum bapak ayah saya. Ketika itu udahlah, coba itu tolong dibantu di bidang pendidikan di DPRD. Nah, ini sebenarnya awal mulai saya di DPRD itu cita-cita orang tua saya, karena beliau merasakan jadi guru itu tidak enak. Jadi mereka ingin anaknya duduk di anggota DPRD memperjuangkan hak-hak guru dan untuk pembelajaran di sekolah. Makanya pada saat terpilih sebagai anggota DPRD periode 2019-2024, saya dengan tegas dan ingin
dan meminta langsung kepada partai bahwa saya tolong diletakkan di Komisi 1, yaitu bidang pendidikan. Saat itu abang langsung minta gitu ya? Saya Emang memang karena minta. fokusnya itu dari Ya, awal? karena memang itulah impian dan cita-cita kedua orang tua saya. Ingin saya memperjuangkan dunia pendidikan. Kesampaian nggak bang? Maksudku dengan standar yang saat itu abang inginkan untuk perjuangan ke dunia pendidikan, abang sempat di Komisi 1 memang Komisi akhirnya 1. saat itu kan, sekarang malah lebih tinggi sebenarnya. Sebenarnya tidak kesampaian juga karena di periode saya ini di zaman yang tidak enak. Saya dilantik 2019 akhir, Iya. 2020 sudah ada namanya COVID. Itu Nah, dia. jadi program-program saya di tahun 2020 itu ya karena COVID ini sudah pandemi internasional, nasional, ya mau nggak mau kegiatan semua pada dihapus. Sebenarnya banyak yang saya mau rubah di dunia pendidikan pada saat itu. Dan hari ini juga saya sebagai wakil ketua 1 juga saya tetap masih fokus lah, walaupun sudah bercabang istilahnya ya, karena bukan hanya di pendidikan saja, sebagai Harus pimpinan, merata. pimpinan juga harus bisa menguasai semua Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 harus bisa menguasai, ya itu tadi. Gimana bang menghadapi itu? Karena kan ya istilahnya abang berusaha karena nggak mudah juga kan untuk sampai bisa duduk di bangku DPRD Dewan gitu. Terus sekalinya sampai ternyata kondisi berbeda. Ya kali ini kondisinya emang telak sih ya, bukan cuman mitra kerja yang susah atau gimana, tapi ya kondisi gitu. Sekolah juga sekarang jadinya online, nggak bisa tatap muka, semua segala macam terkendala. Gimana bang menghadapi itu? Iya, saya yang pertama hanya bisa menyemangati siswa saja pada saat pembukaan tatap belajar. Itu saya pada waktu itu saya langsung ke SD, salah satu SD yang ada di Senggarang. Saya menyemangati siswa bahwa mereka rindu untuk bersekolah yang pertama. Nah itu juga saya menemukan bahwa Tanjung Pinang ini tidak siap untuk pembelajaran online karena ya kita ketahui bersama SD, SMP untuk sarana dan prasarananya sangat kurang. Nah, kita ketemui juga bahwa ada sebagian wali murid yang tidak mempunyai HP. Nah, itu ya ada kendala-kendala pembelajaran online tersebut. Nah, ini kami juga mendorong kemarin makanya pembelajaran tatap muka ini segera dilakukan walaupun secara bertahap ya, minimal mengurangi dia tidak belajar kan ini akibat tidak ada HP tadi kan mereka tidak belajar. Nah, itu yang kami lakukan. Terus yang kedua kami juga kemarin memberi hadiah lah kepada siswa-siswa dan kami akan memberi pertanyaan. Ini suatu bentuk apresiasi kami menyemangati siswa-siswa tersebut agar semangat belajar baik online maupun tatap muka. Benar sih, karena emang ya semua merindukan keadaan balik seperti semula, dan seandainya dengan abang masih di posisi sebagai anggota DPRD dan selanjutnya mungkin juga dan kondisi sudah mulai stabil bang, misalnya abang masih diberi amanah dan masih memiliki kesempatan gitu, apa yang sebenarnya pengen abang rubah? Mungkin ada juga wasiat dari ayah di dunia pendidikan. Ya, sebenarnya banyak, tapi dengan kondisi COVID ini tentu kita menyesuaikan lah intinya. Kemarin juga di reses saya terakhir di bulan 7 kemarin saya memanggil guru-guru sekolah SD maupun SMP, guru olahraga sekota Tanjung Pinang. Saya menyerap aspirasinya bahwa memang ya tadi sarana dan prasarananya, dan alhamdulillah pada penganggaran tahun 2022 insya Allah saya akan pelan-pelan mengakomodir ya, walaupun tidak semua karena keterbatasan saya sebagai anggota DPRD tentu tidak bisa semua saya bisa akomodir, tapi pelan-pelan saya akan penuhi. Baik itu guru olahraga, kemarin saya panggil guru kesenian, terus pengadaan komputer, nah itu juga saya fokuskan di situ. Kalau abang kan karena merasakan ya sejak dulu menjadi bagian dari keluarga guru, orang ibu dan ayahnya.
sampai sekarang mungkin perbedaannya bisa jadi tidak terlalu jauh. Yang paling nggak enak itu Bang, kalau menjadi guru tuh apa sih sebenarnya ketika Abang jadi anak nih, anak dari guru, kan kerasa tuh pasti. Ya kalau sebenarnya kalau guru dibandingkan guru dengan sekarang tentu jauh berbeda. Ada perbedaan Kalau ya? guru sekarang saya rasa menilai sudah sejahtera lah dibandingkan dengan guru dulu. Cuman yang jadi PR untuk saya sebagai wakilnya rakyat yaitu guru-guru yang belum PNS. Nah, kita lihat bahwa masih ada yang saya jumpai di lapangan itu gajinya 1 juta, malah yang PAUD itu ya di bawah 1 juta, malah 500.000 itu yang kita mau perjuangkan. Kemarin kita juga sudah panggil, sudah RDP, dan saya sudah waktu itu saya ketua komisi 1, saya sudah menyurati Mendagri, Mendikbud bahwa untuk mengisi P3K yang tahun ini diisi oleh guru-guru honor kantor ya, yang kita ketahui. Nah, cuman memang persyaratan itu mereka tidak bisa dilonggarkan, harus ada seleksi. Nah, tapi dari hasil yang kita jumpai dari formasi 279 itu cuma 120, makanya kita menyayangkan sekali bahwa untuk jebol di P3K untuk guru hampir setengah yang tidak lolos. Saya menyayangkan itu. Padahal ini momentumnya bagi kawan-kawan yang terjadi kesenjangan sosial ini bisa setara lah dengan ya. guru yang ASN. Betul. Nah Bang, berarti kan akhirnya Abang merasakan melihat sendiri menjadi anggota dewan sesuai nggak dengan yang Abang gambarkan saat itu? Kalau saya jadi anggota dewan, saya bisa bantuin ini. Pasti pikirannya kan saat itu seperti itu. Kenyataannya gimana? Kenyataannya jauh berbeda. Bedanya gimana tuh? Ya, mungkin pertama kita terkendala dengan adanya COVID ini, kegiatan-kegiatan DPRD tentu jauh berkurang. Yang kedua, yang saya merasakan sekarang, saya tidak menjadi eksekutor. Saya hanya menjadi perencana saja. Jadi sebenarnya itulah yang terketuk hati saya sampai hari ini. Oh, rupanya jadi anggota dewan ini sangat sulit untuk mewujudkan mimpinya masyarakat rupanya. Harus melalui proses dulu, harus melalui penganggaran dulu baru bisa eksekusi. Jadi mungkin ada pemikiran saya untuk jadi eksekutor, untuk menjadi eksekutif lah. Karena mungkin dengan ada jadi eksekutif saya bisa langsung berbuat untuk masyarakat. Ya mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Itu kendala di sebagai legislatif ternyata itu gitu ya. Karena banyak kan masyarakat bilang kemarin janjinya gini, ternyata untuk menunaikan janji nggak segampang membalikan tangan gitu kan. Dan itu juga sesuai dengan kemampuan daerah kan. Benar. Dan apalagi dengan kondisi begini, saya rasa anggota dewan pasti dikejar sama masyarakat. Karena kami turun 3 kali setahun. Tentu Pak itu yang kemarin belum selesai ya, tapi ya kita bagaimana mengasih pemahaman kepada masyarakat bahwa ya anggarannya memang tidak ada pada tahun ini. Makanya saya pelan-pelan, walaupun ada 2 kegiatan ya tetap saya sampaikan. Beda di zaman saya duduk tahun pertama itu saya bisa 1 tahun itu saya bisa 7 kegiatan yang saya realisasikan. Kalau di sekarang 1-2 saja sudah bersyukur gitu. Sudah syukur. Bisa kebagian gitu. Bisa kebagian. Tapi enak nggak jadi anggota dewan itu? Kalau dari sisi materi ya tidak enak. Dari materi malah nggak enak. Iya, karena yakin Pak? Yakin. Karena saya sudah merasakan sebelum jadi anggota dewan saya megang 5 perusahaan. Megang 5 perusahaan, itu ada lapangan golf, ada hotel bintang 5, ada perumahan mewah, ada perkantoran mewah. Itu tidak, kalau dari segi finansial ya jauh lah. Ya, bisa 6 kali lipat dibandingkan dengan sekarang. Ya, ini saya rasa hanya bentuk pengabdian saya sebagai masyarakat untuk masyarakat. Tapi kan kalau kita ngelihat anggota dewan ini banyak fasilitasnya gitu. Terus banyak juga ya kita mikirnya berarti pendapatannya juga harusnya banyak gitu kan. Ya paling kalau fasilitas ya mobil itu pun saya sudah punya. Mobil udah punya sendiri. Tapi mobil dinas tetap dipakai?
Kalau sekarang tidak. Kenapa tuh? Ya karena sesuai dengan undang-undang itu mobil dinas dan untuk BBM-nya dikasih. Nah sekarang di tengah COVID ini BBM tidak dikasih. Waduh, jadi nggak ada minyak dong mobilnya? Jadi tidak ada minyak, jadi saya tinggalkan di rumah, saya pakai mobil pribadi. Ya, itu bentuk pengorbanan saya kepada Kota Tanjung Pinang. Walaupun tidak ada minyak, saya ada mobil pribadi, saya ada minyak sendiri, saya bisa beraktivitas. Jadi tabung sendiri ya? Oke, mobil dinas berarti ya tersimpan di garasi ya akhirnya? Iya. Dipanas-panasin aja ya Bang? Begitu juga rumah dinas. Rumah dinas ini sempat heboh karena memang pemimpin sebelumnya, wali kota, baik juga ketua DPRD, bilang kan akan ditempati fasilitas itu. Kalau Abang? Ya, waktu saya pertama menjabat sebagai wakil ketua, karena wakil ketua yang dapat rumah jabatan. Saya langsung menempati rumah tersebut. 4 hari saya hanya bertahan. Bertahan 4 hari? Ya, hanya bertahan. Kenapa saya bilang ya? Ini tanya-tanya besar. Yang pertama, rumah itu tidak layak dihuni nih. Tapi rumahnya kan besar. Rumahnya cukup besar. Halamannya luas sampai ular pun masuk. Jadi di rumah saking dekat semak-semaknya ya. Jadi di belakang itu udah hutan. Jadi seharusnya dikasih pagar sehingga memberi rasa nyaman dan aman bagi kami, karena bisa masuk orang, itu tadi hewan masuk ke rumah. Nah, terus yang kedua juga untuk airnya sendiri kami tidak ada sumur bor atau sumur biasa, itu harus beli. Jadi kalau habis kami terpaksa menunggu. Itu yang saya rasakan. Terus yang ketiga, pintu kamar saya itu bukan tertutup, ada angin-anginnya. Jadi kalau dari luar itu bisa diintip. Nah, jadi semua pintu ruangan seperti itu semua pintu kamar. Itu maksudnya biar apa ya dibangunnya kayak gitu? Nah itu saya rasa kan, jadi saya 4 hari kok saya nggak nyaman, kok kayak perasaan ada yang ngelihat dari luar. Bukan karena angker tapi ya Bang? Bukan. Kalau angker itu yang kita kan yang penting kita taat kepada Allah, kita bersedekah diri. Saya rasa itu. Yang ngeri kalau orang sebenarnya. Yang ngeri sebenarnya orang. Ancaman itu kan dari orang kan. Apa nggak ada penjagaan? Security ada 2, itu pun di depan bukan di belakang. Sementara posisi rumah dinas anggota dewan tuh pimpinan dewan jauh-jauh ya. Iya, jauh-jauh dan ada 3. Benar. Nah, jadi saya rasa untuk 2 orang siang, 2 orang malam itu tidak tercover. Apalagi dengan pintu kamar yang terbuka kayak gitu lagi. Jadi 4 hari aja bertahan. 4 hari saya langsung bawa balik lagi. Orang rumah sempat protes nggak Bang? Sebenarnya yang protes saya karena tidak layak. Kamar mandinya pakai ember untuk bocor itu. Ya ampun. Tidak ada bak, tidak ada shower. Jangankan air panas ya, shower itu tidak ada. Airnya aja nggak ada. Airnya aja nggak ada. Jadi itu. Tapi pakai AC nggak? Kampung Bugis kan panas tuh. AC ada, cuman beberapa kamar mati bisa. Artinya seenggak enak itu sebenarnya jadi anggota Dewan Tanjung Pinang ya? Iya, itulah yang saya alami. Termasuk nonton TV itu nggak ada antenanya lagi? Ada TV, tidak ada siarannya. Aduh. Jadi ngapain? Ya itu. TV-nya TV gede nggak berapa inch? TV-nya lumayan gede. Cuman yang kalau tidak bisa dipakai ya. Masa mau colok flash disk? Sama saya dikasih mobil tapi nggak dikasih minyak. Bensin? Iya, macam mana kan? Jadi nanggung semua ya? Ya itu yang kami alami di DPRD Kota Itu sempat diprotes nggak? Karena kan ini juga takutnya kan disia-siakan jadinya Bang. Saya sudah melayangkan surat 2 kali selama saya menjabat sebagai wakil ketua, melayangkan surat kepada Sekwan sudah 2 kali bahwa untuk segera melengkapi yang permintaan saya tadi. Tapi memang ya kendala karena faktor COVID-19 ini anggaran semua direfocusing kan. Iya. Nah, jadi ya memang keterbatasan anggaran. Ya jadi seperti itulah gambarnya ternyata menjadi anggota dewan ya Bang. Ya, kalau untuk tidak seindah yang dilihat orang. Bajunya saja yang bagus karena memang jatahnya. Kursinya aja yang empuk ya. Kursinya pun sudah mulai rusak-rusak. Aduh. Karena kantor itu ya tidak representatif menurut saya. Kantornya juga udah mulai. Iya, kantornya kalau hujan ya bocor, di mana-mana sudah bocor, sudah pakai ember. Itu sih maksudnya supaya merasakan apa yang rakyat rasakan mungkin. Ya seharusnya begitu. Kayak gini nih rakyatnya, makanya dibagusin semua gitu ya, serentak gitu kali ya Bang. Oke Bang, berarti
eh, memang abang sejak awal ingin menjadi anggota dewan karena titah dari orang tua. Namun kan abang nih juga yang menjalani ya. Kalau inginnya abang, mumpung abang masih menjadi anggota dewan nih, ini mungkin terakhir yang ingin abang perjuangkan itu apa? Yang bisa ya dengan kondisi sekarang saat ini, apa yang sebenarnya benar-benar ini nih harus jadi nih di masa pemerintahan yang sekarang selama saya menjabat? Sebenarnya dari saya sebagai ketua komisi 1 memang membidangi Kesra Kesejahteraan Masyarakat maupun wakil ketua 1 yang saya duduki sekarang ini. Saya ingin yang pertama, karena di tengah pandemi COVID-19 ini pemerintah menganggarkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena kenapa saya mengatakan itu? Karena itu dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Kalau sembako ya sudahlah, memang itu hal yang wajib menurut saya. Sebagai pemerintah kita wajib untuk mensejahterakan masyarakat. Yang itu yang saya perjuangkan. Terus yang kedua terkait ya ini dunia pendidikan lagi saya singgung. Kita dibuat sistem zona, tetapi tidak pemerataan sekolah. Nah, ini yang sebenarnya kepala daerah harus pikirkan. Jangan memberatkan masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ini, tentu program-program untuk sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya tahun 2021 ini jangan dianggarkan seragam sekolah gratis, seharusnya handphone gratis, kan nilainya kan sama. Nah, ini lebih bermanfaat karena orang tidak sekolah pakai baju seragam. Dikasih sekarang, masuknya 2 tahun lagi tentu tidak muat. Nah, percuma. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau di DPRD ini sifatnya hanya yang dianggarkan oleh pemerintah, kami menyetujui apa tidak, cuman itu saja. Nah, makanya tadi saya keterbatasan saya sebagai anggota dewan ya itu saya jumpai. Karena saya tidak bisa action, tidak bisa. Beda dengan wali kota bisa action langsung. Jadi diharapkan wali kota lah action gitu ya. Iya. Untuk kan oke. Bang, juga untuk kalau misalnya abang secara pribadi nih, selama abang juga menjabat sebagai anggota DPRD, tentu banyak masyarakat yang akhirnya datang ke abang mengeluhkan segala. Apa harapan abang bagi masyarakat Tanjung Pinang secara keseluruhan, itu yang sangat dibutuhkan saat ini apa? Iya itu. Yang pertama, memang tugas kami sebagai wakil rakyat yang mendengarkan suara-suara rakyat ya. Yang pertama pasti masalah pendidikan lagi kemarin. Karena pendidikan tombak dari segalanya. Iya, masalah penerimaan siswa baru, masalah anaknya mau sekolah biayanya nggak ada. Nggak ada, benar. Ya. Kondisi begini makin susah anak mau disekolahin ya. Masalah orang tua yang hilang pekerjaannya. Nah, tentu ini yang kami dapati setiap hari orang ke rumah ya untuk menanyakan itu, Pak, ini ada kerja nggak untuk kami gitu kan. Ya, saya sebagai legislatif tentu menyampaikan ya sesuai dengan tupoksi saya. Saya bisa hanya menganggarkan apa yang dianggarkan oleh pemerintah, saya bilang. Nah, tentu kita kasih santunan sedikit lah untuk mereka menyambung hidup mereka gitu. Saya juga cukup kesian dengan ekonomi Kota Tanjung Pinang. Akibat PPKM yang level 4 kemarin tidak boleh kesana kesini, yaitu berdampak sampai sekarang. Itu satu hari berapa orang yang datang ke rumah gitu. Selama PPKM kemarin. Ya, mau nggak mau kita terima gitu. Kita terima, kita tampung. Ya mudah-mudahan saya juga bisa komunikasi langsung dengan gubernur. Ya alhamdulillah memang gubernur mendengarkan lah, lebih mendengarkan dibanding dengan wali kota. Karena kenapa saya bilang, karena masukan-masukan kami di daerah didengar oleh gubernur. Macam salah satu contoh yang terdampak COVID kemarin diberi bantuan langsung 1 juta bagi masyarakat yang terkena COVID. Nah itu kan usulan-usulan kami yang tidak difasilitasi diakomodir oleh gubernur. Nah ini saya mengapresiasi gubernur malah lebih peka kepada masyarakat dibandingkan dengan wali kotanya yang punya masyarakat.
lockdown suatu daerah tanpa dikasih amunisi, tentu masyarakat yang kesian. Yang mati kelaparan ya kan masyarakat kan. Seharusnya lockdown ya dikasih masyarakat disuplai. Jangan sampai terhindar dari COVID tapi terdatangi dengan kelaparan. Ya betul, itu betul. Gitu. Oke Bang, ternyata kita akhirnya memahami, ya mengetahui lah menjadi anggota dewan tidak seenak yang digambarkan. Tapi banyak yang berebut juga tetap untuk menjadi anggota dewan. Bang Watir, terima kasih banyak sudah bersedia berkunjung ke sini berbagi cerita dan memberikan cenderamata. Nih apa nih Bang ya? Ya ini cenderamata dari DPRD. Ini gonggong ya Bang? Gonggong ciri khas Kota Tanjung Pinang lah yang ada di. Benar. Wih, yang garap anggota dewan nih atau gimana? Yang garap bukan anggota dewan. Jadi kami melalui penganggaran kami memperdayakan masyarakat untuk membuat souvenir ini. Anggarannya tidak besar sih, sekitar 60 juta per tahun. Tapi saya rasa ini cukup lah untuk membantu masyarakat bisa survive di tengah pandemi COVID. Ini baru-baru berarti proyek ini. Oke. Terima kasih sekali. Dari lokal, semuanya lokal nih, dari biji sage sampai kerang gonggong dan ranga. Makasih banyak ya Bang. Siap, terima kasih. Selain dapat ilmu, kita dapat hiasan baru di sini. Semoga Abang nanti datang lagi, hiasannya banyak lagi nih, jadi makin rame ya. Amin, terima kasih. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.